Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. 2 Samuel 12 ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara yang terkasih, Tuhan sendiri menyatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud dikenan Tuhan karena ia melakukan segala kehendak Tuhan. Apakah berarti sepanjang hidupnya Daud tidak pernah melakukan pelanggaran atau tidak pernah berbuat dosa? Saudara, sebagai manusia, Daud tidak luput dari kesalahan dan dosa. Itulah sebabnya Daud juga mengalami teguran Tuhan untuk mengoreksi dosa yang dia perbuat. Bagaimanapun juga, Tuhan tidak menutup mata dengan membiarkan orang yang dikasihinya melakukan pelanggaran tanpa teguran. Saudara yang terkasih, teguran Tuhan terkadang sangat menyakitkan. Sekalipun demikian, Daud tetaplah biji mata Tuhan dan kasih Tuhan tidak berkurang karena kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya. Bahkan janji Tuhan kepada Daud tidak berubah, bahwa dari keturunannya lah, sesuai dengan janjinya, Tuhan akan membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Saudara, bila Tuhan menegur saudara sehingga saudara harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan pernah menyalahkan Tuhan dan bahkan menganggap Tuhan tidak mengasihi saudara. Justru teguran Tuhan ini adalah tanda kasihnya Tuhan terhadap saudara, sebab Tuhan ingin meluruskan jalan saudara yang sudah menyimpang. Saudara, ketika rakyatnya sedang berperang, Daud yang seharusnya memimpin peperangan itu justru bersantai-santai. Saat terbangun dari pembaringannya dan berjalan-jalan di balkon di soto istana, tampak seorang perempuan elok sedang mandi. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis. Daud pun jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara, untuk menutupi rahasia ini diutusnyalah Uria, suami Batseba perempuan itu, turun ke medan pertempuran dan sengaja ditempatkan di barisan depan. Uria pun tewas dalam pertempuran itu. Karena kejahatannya ini, Daud harus menanggung akibatnya.
anak yang dilahirkan Batsyeba pun meninggal dunia. Daud pun menyesali perbuatannya itu dan Daud bertobat. Amsal 6 ayat 23, bersyukurlah bila Tuhan menegur kita, walaupun sakit. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang teguran Tuhan itu sangat menyakitkan, tapi teguran Tuhan itu sebagai tanda kasih, karena Tuhan tidak menginginkan kami binasa. Tuhan tidak mau menutup mata dan membiarkan kami melakukan pelanggaran tanpa teguran. Hari ini Tuhan, kami berdoa bersyukur, memuliakan nama Tuhan, karena ketika Engkau menyingkapkan firman Allah ini dan mengangkat Daud sebagai tokoh yang pernah jatuh dalam dosa, tapi kemudian mengakui dosanya dan bertobat, maka hari ini Tuhan, kami berdoa biar kami yang telah jatuh dalam dosa, hari ini, saat ini juga kami buka hati kami dan kami menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mengakui satu persatu dosa kami di hadapan Tuhan, dan kami mau mengambil keputusan dan komitmen untuk berbalik, untuk kembali kepada Tuhan dari jalan kami yang menyimpang. Kami mau kembali ikut Tuhan Yesus dengan setia, hidup kudus di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya setiap janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami ketika kami hidup berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Di saat aku terjatuh dalam lembah kekelaman, ku tak berdaya. Di saat putus asa, hilang semua harapan, ku panggil namamu, Yesus. Yesus, tolonglah, selamatkan diriku dan ampunilah
jatuh dalam jurang dosa. Ku serukan namamu, Yesus, Yesus, tolonglah aku. Kini aku menyadari dan sekarang ingin kembali untuk melayani, tinggalkan nikmat dunia yang membuatku tersesat dalam lumpur dosa. Yesus, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.